Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ridwan pada tugas mata kuliah Teknik Perbaikan Bodi Otomotif sub yaitu tes metode hasil pengecatan. Dosen pengampu Bapak Fahmi Fatra, Magister Teknik ya. Nama Ridwan, NIM 3224 13 00 12, kelas RPL, Prodi Saintek, jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin, Universitas IPET Semarang, tahun akademik 2025. Oke, di sini saya akan menjabarkan tentang materi tes metode hasil pengecatan. Perlakuan seorang untuk mengetahui hasil dari suatu proses dinamakan pengetesan dan sering dinamakan tes metode. Adapun tes metode dalam proses pengecatan tersebut diantaranya 1. Tes kehalusan finish of grid pasta milbase otomotif. Tes metode yang bertujuan untuk menentukan derajat kehalusan dilihat berdasarkan tingkat kehalusan pigmen dalam pasta atau milbase. Tes ini mempunyai prinsip kekerasan atau kehalusan dilihat berdasarkan tingkat kehalusan yang ditunjukkan sesuai skala yang tertera pada alat finish jig. 2. Tes penentuan kekentalan dengan viscosity cup. Tes metode ini bertujuan untuk mengukur kekentalan cat dengan viscosity cup dan mempunyai prinsip mengukur kekentalan viskositas dengan viscosity cap pada temperatur 30 derajat Celcius. 3. Tes viscosity for glassite polyester putih. Tes metode ini bertujuan untuk mengukur kekentalan putih dengan viscosity cup dan mempunyai prinsip mengukur kekentalan atau viskositas pada temperatur 28 sampai 30 derajat Celcius. 4. Tes penentuan berat jenis dengan CG cup. Tes metode ini bertujuan untuk menentukan berat jenis dengan prinsip material cat diisikan pada CG cup specific gravity dikurangi dengan berat cup dan dibagi dengan volume cup. 5. Tes pengiringan kering sentuh atau kering permukaan ya, touch dry. Tes ini bertujuan untuk menentukan kering dengan sentuhan tangan atau jari pada substrat. Dengan prinsip hasil aplikasi, film akan memperlihatkan karakteristik kering yang ditentukan dengan sentuhan jari. Dimulai dengan kering permukaan, kering sentuh, dan kering sempurna. 6. Tes amplas atau sanding merupakan tes metode yang bertujuan untuk menentukan waktu yang diperlukan permukaan cat sudah dapat mudah diamplas. Prinsipnya, film atau lapisan primer akan terasa mudah diamplas jika pada saat diamplas tidak lengket dan terasa ringan. 7. Tes hardness, kekerasan dengan pensil. Bertujuan untuk menentukan kekerasan film dengan menggunakan pensil. Mempunyai prinsip lapisan film digores dengan pensil berukuran keras standar.
8. Tes adhesi bertujuan untuk menentukan daya lekat dari cat terhadap substrat dengan prinsip diukur kekuatan daya lekatnya atau adhesi. 9. Tes daya tahan terhadap benturan, impact test, bertujuan untuk menentukan daya tahan suatu cat atau lapisan film terhadap impact benturan pada panel. Tes ini mempunyai prinsip suatu cat yang diaplikasikan di atas panel besi yang kemudian dari atas atau dari ketinggian tertentu dijatuhkan benda dengan berat tertentu. 10. Tes pengukuran ketebalan film kering dengan Elcometer bertujuan untuk mengukur dry film thickness DFT di atas permukaan besi, tin plate atau aluminium. Tes ini mempunyai prinsip dengan kekuatan magnet antara magnet dari Elcometer dengan metal yang akan menunjukkan ketebalan dari film tersebut. 11. Tes pengukuran ketebalan film basah dengan COM mempunyai tujuan untuk mengetahui wet film dengan prinsip pengukuran thickness untuk cat basah dengan COM. 12. Tes leleh Sack test bertujuan untuk menentukan daya leleh cat basah dengan menggunakan anisak meter. Prinsip dari pengukuran ini adalah batas ketebalan cat tidak meleleh saat dilakukan pengetesan sacking. 13. Tes daya tutup kering bertujuan untuk mengukur daya tutup kering sampel di atas permukaan substrat, tin plate, besi, dan kaca. Prinsip dari pengukuran ini adalah kekuatan daya tutup film yang ditunjukkan dengan terlihatnya perbedaan nyata pada batas antara bagian hitam dan putih pada heading atau stiker hitam putih. 14. Tes waktu pakai spotlight test mempunyai tujuan untuk menentukan waktu gel mengerasnya dua komponen cat sehingga waktu pakai dari campuran di dalam wadah dapat diketahui. Prinsip dari pengetesan ini adalah terjadinya reaksi kimia antara dua komponen cat. Tes daya tahan terhadap air. Tes ini bertujuan untuk menentukan daya tahan cat terhadap air yang biasa digunakan pada cat water base. Mempunyai prinsip sampai sejauh mana pengaruhnya air yang merendam panel selama 48 jam terhadap panel. 16. Tes daya tahan terhadap bahan kimia chemical resistance bertujuan untuk menilai daya tahan lapisan film terhadap bahan kimia. Dengan prinsip caranya adalah dengan melihat daya tahan lapisan film terhadap bahan kimia ditandai dengan tidak membekasnya tetesan bahan kimia pada permukaan film. 17. Tes ketahanan terhadap cuaca dengan alat QUV bertujuan untuk mengetahui daya tahan cat atau film terhadap sinar ultraviolet atau air hujan dengan alat QUV. Alat ini adalah gabungan dari sinar ultraviolet UV dan kondensasi air untuk menirukan menstimulasi kondisi sinar matahari dan tujuan yang dapat menyebabkan degradasi permukaan film cat.
Hal ini merupakan tes akselerasi murni yang tidak dapat dihubungkan secara langsung terhadap cuaca. Maka ini harus selalu disertai standar penampilan yang diketahui. Sebagai standar umum, direkomendasikan 4 jam pencahayaan pada 60 derajat Celcius dan 4 jam kondensasi pada 40 derajat Celcius. 18. Tes kekentalan film terhadap larutan garam. Bertujuan untuk menentukan film terhadap larutan air garam dengan prinsip melakukan pengetesan kekuatan film terhadap semprotan dengan air garam secara terus-menerus. 19. Tes waktu pengamplasan, sanding time, mempunyai tujuan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh lapisan film untuk diamplas sesuai dengan spesifikasi yang ada. Prinsip dari pengetesan ini adalah lapisan film yang telah dikeringkan dapat diamplas dengan mudah dan hasil amplasan debu tidak melekat pada kertas amplas, melekat hanya 5-10% saja. 20. Tes kelenturan, flexibility, bertujuan untuk menentukan daya lentur lapisan cat pada panel yang juga merupakan tes dari daya lekat secara luas. Prinsip dari pengetesan ini adalah menentukan kelenturan lapisan cat yang dapat dilihat dari sifat cracking dan adhesi lapisan pada panel besi setelah ditekuk 180 derajat dengan alat tersebut. 21. Tes adhesi glasit pada permukaan plat besi. Tujuan dari pengetesan ini adalah untuk menentukan adhesi glasit pada permukaan plat besi. Sedang prinsipnya adalah dengan melakukan pengetesan kekuatan daya rekat glasit polister terhadap permukaan plat besi. 22. Tes kebersihan putih, mempunyai tujuan untuk mengetahui kualitas putih dengan melihat keadaan kebersihan produk yang diaplikasikan. Adapun prinsip dari pengetesan adalah memeriksa adanya serat atau bintik-bintik pada produk yang diaplikasikan dengan kriteria bersih, tidak ada bintik-bintik atau kotor dan sangat kotor. 23. Tes paros dari putih, bertujuan untuk menentukan putih dengan melihat keadaan berpori atau tidaknya produk tersebut. Adapun kriterianya adalah tidak berpori, sedikit berpori, dan berpori. 24. Tes kekerasan dempul, bertujuan untuk mengetahui tingkat kekerasan film dari dempul dengan prinsip lapisan film ditekan dengan menggunakan jari atau ditekuk, tidak berbekas dan keras. 25. Tes pemeriksaan kehalusan, fineness dempul, bertujuan untuk menentukan kualitas finesses pada produk dempul dengan prinsip kehalusan dempul dikatakan bagus bila pada saat digesek tidak terdengar bunyi gemerisik seperti pasir tergesek dan tidak baret pada saat diaplikasikan pada kaca. 26. Tes aplikasi dempul dengan jidar, bertujuan untuk menguji kemudahan aplikasi dempul dengan alat jidar. Adapun prinsip pengetesan ini adalah pada saat diaplikasi dempul tidak menggulung saat antar lapisan. A. Tes ketahanan kualitas film terhadap larutan acid.
bertujuan untuk menentukan kualitas film terhadap larutan acid dengan prinsip mengukur kekuatan film terhadap tetesan larutan acid pada jangka waktu tertentu. Perubahan yang terjadi dapat menjadi melepuh, swelly, atau perubahan bentuk warna, discolorization. B. Test color untuk tinting system, bertujuan untuk menentukan dari base A, B, C agar dapat digunakan untuk tinting system. Pada pengetesan ini mempunyai cara membandingkan hasil tes color 1 sampai 9 dengan standar color. C. Tes kehalusan, Fineness of grid. Pasta, Milbase, otomotif. Bertujuan untuk menentukan derajat kehalusan pigmen dalam pasta atau milbase dengan prinsip melihat kekerasan, kehalusan berdasarkan tingkat kehalusan yang ditunjukkan sesuai skala yang tertera pada alat Fineness sheet. Batas di mana partikel halus tidak terlihat dinyatakan sebagai derajat kehalusan atau dalam mikron. Dengan adanya berbagai macam pengetesan ini, maka secara ekonomi kita dapat mengevaluasi tingkat efisiensi bermacam-macam jenis cat. Tentu saja isi kepadatan yang lebih tinggi akan menghasilkan daya sebar yang terbaik. Dilihat secara teoritis akan menghasilkan biaya yang lebih rendah. Tipe cat dan waktu pengeringan. Waktu pengeringan, drying atau curing, ditentukan oleh pabrik pembuat cat dengan mempertimbangkan berbagai step yang mempengaruhi berbagai pencapaian kondisi kering sempurna. Contoh, waktu untuk mengeringkan cat yaitu bebas debu, dust free 0,2 jam, bebas lekat, track free 3 jam, kering di tangan 12 jam, kering keras 20 jam. Pengeringan udara dan pengeringan paksa. Pengeringan udara merupakan pengeringan cat yang dilakukan di dalam temperatur. Sedangkan pengeringan paksa atau cepat merupakan aplikasi panas dengan menggunakan equipment khusus untuk mempercepat proses pengeringan. Penguapan solvent dan cat tipe 2 component polymerization yang digunakan untuk pekerjaan repainting umum mengering pada temperatur ruangan. Akan tetapi mereka dapat mengering dengan lebih cepat apabila dipanasi. Dengan aplikasi panas, kecepatan penguapan solvent yang tergantung di dalam kod diakselerasi dan dalam hal tipe 2 component polymerization, reaksi kimia antara komponen utama dan hardener juga dipercepat. Ya, lanjut, pengeringan paksa dan waktu pengeringan. Pengeringan curing kod ditentukan dengan temperatur pengeringan kali waktu pemanasan konstan. Apabila pabrik pembuat cat menentukan 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit dikali 50 menit, maka ini biasanya menentukan temperatur pengeringan kali waktu pemanasan konstan. Akan tetapi, waktu penghangatan warm up, yaitu sebelum panel bodi mencapai panas konstan, kadang-kadang termasuk di dalam waktu operasi yang ditentukan. Grafik di bawah memperlihatkan hubungan antara waktu pengeringan dan temperatur panel bodi selama pengeringan paksa. Oke, ini adalah grafik temperatur pengeringan dan waktu pengeringan. Ya, pada saat
20 derajat Celcius baru mulai waktu penghangatan atau warm up ya, dengan waktu pemanasan konstan ya, terus kemudian naik 40 derajat Celcius, kemudian naik lagi 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius dalam waktu pemanasan konstan. Jika nanti bisa dilihat hasilnya. Lanjut, variabel dalam pengeringan cat menggunakan sinar inframerah. Variabel yang digunakan dalam proses pengeringan cat menggunakan sinar inframerah adalah sebagai berikut. A. Suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur di dalam pengeringan cat sangat diperlukan, khususnya dalam proses pengeringan cepat atau pengeringan paksa dengan menggunakan sinar inframerah, sehingga dapat meningkatkan suhu ruangan yaitu antara 400 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Suhu untuk proses pengeringan berbeda-beda tergantung dari jenis cat yang digunakan. Untuk pengeringan menggunakan sinar inframerah, cat yang digunakan adalah jenis cat lacquer karena cat ini mudah penggunaannya dan tidak memerlukan suhu yang sangat tinggi, yaitu kira-kira 400 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. B. Waktu. Waktu pengeringan biasanya ditentukan oleh pabrik pembuat cat dengan mempertimbangkan berbagai step yang mempengaruhi pencapaian kondisi kering sempurna. Dalam proses pengeringan menggunakan sinar inframerah, waktu yang digunakan lebih cepat dibandingkan dengan proses kering udara alami. Waktu yang digunakan dalam proses pengeringan ini tergantung pada jenis cat, ketebalan coat, tipe dan jumlah solvent yang terkandung di dalam coat. Sebagai contoh, apabila ketebalan cat 2 kali lipat, maka setting time harus 4 kali lipat. Jarak ya, C. Jarak. Jarak yang digunakan dalam proses pengeringan cat yaitu antara bidang lampu inframerah dengan jarak lampu dengan bidang pengecatan, maka semakin tinggi suhu yang ada di sekitar bidang pengecatan, jarak lampu yang paling baik adalah 40 cm warna metalik dan 50 cm warna solid. Kemudian, sistem perpindahan panas. Bila dalam suatu sistem terdapat gradien suhu atau bila dua sistem yang suhunya berbeda, apa yang ada dalam perpindahan yang disebut panas atau kalor tidak dapat diukur disinggungkan, maka akan terjadi perpindahan panas. Proses di mana transport energi itu berlangsung disebut sebagai perpindahan panas atau diamati secara langsung, tetapi pengaruhnya dapat diamati dan diukur. Dalam sistem perpindahan panas umumnya mengenal 3 cara perpindahan panas yang berbeda, yaitu A. Konduksi. Konduksi adalah proses di mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang lebih rendah di dalam suatu medium, padat, cair, dan gas, antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung. B. Radiasi. Radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda-benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bila benda-benda itu terpisah di dalam ruangan, bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut. C. Konveksi. Konveksi adalah proses transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi, dan gerakan mencampur. Pada sistem penggiringan cat,
menggunakan sinar inframerah akan mengalami proses radiasi di mana pancaran energi panas yang dihasilkan dari filamen lampu pada suhu yang tinggi mengalir ke bidang plat atau bodi kendaraan dengan jarak yang berdekatan, sehingga terjadi perpindahan panas dari lampu ke bidang plat atau bodi kendaraan. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari tes metode hasil pengecatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.